Polisi tangkap 12 tersangka pembunuhan pengusaha di Kelapa Gading dengan motif pembunuhan sakit hati. Tim gabungan Polri memulai pemeriksaan penyebab kebakaran di Gedung Utama Kejaksaan Agung. Dua ledakan guncang Pulau Jolo di Filipina Selatan, belasan orang tewas, puluhan luka. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita informasi tadi, kami juga menghadirkan informasi menarik lainnya. Ya, di antaranya tersangka kasus suap penghapusan Red Notice Joko Chandra kembali diperiksa penyidik Bareskrim Polri. Bersama saya, Salsabila Syairah. Dan saya Danis Anissa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali iNews Pagi dari informasi diduga melakukan pencurian uang melalui mesin ATM seorang pria terkurung di dalam bilik ATM di Lebak, Banten. Ya pemirsa, satu rekan tersangka kabur setelah masa mengepungnya. Puluhan warga di Cibadak, Lebak, Banten mengepung seorang pria yang dikunci petugas keamanan di sebuah ATM di SPBU Jalan Rumbut. Pasalnya, pria yang bernama Eprianto tersebut terlibat keributan dengan seorang wanita yang tengah mengambil uang di ATM. Wanita tersebut mengaku kehilangan uang usai dibantu pelaku mengeluarkan kartu ATM yang tersangkut di mesin. Warga semakin curiga setelah teman pelaku yang mengendarai motor melarikan diri. Untuk menghindari amukan massa, pelaku kemudian diamankan polisi ke Mapolres Lebak. Sering kejadian. Kita kan kalau memang telat dari kepolisian takutnya massa yang bertindak. Itu udah anarkis. Iya, karena kelamaan ya hampir 1 jam kita menunggu. Gitu. Jadi massa udah. Diduga pelaku merupakan komplotan pengganjal ATM yang kerap beraksi di sejumlah tempat. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 9 tahanan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi kabur dari dalam sel. Ya, para tahanan kabur dengan membobol atap sel. 2 tahanan berhasil ditangkap sementara 7 lainnya dalam pengejaran. Dua tahanan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi ini berhasil ditangkap anggota BNNP Jambi setelah berhasil kabur. Tahanan ini ditangkap di Desa Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro, Jambi. Dalam penangkapan ini petugas menyita sabu seberat 7 kg serta senjata api rakitan. Sabu rencananya akan dikirim ke Palembang, Sumatera Selatan. Penangkapan ini buntut dari kaburnya 9 tahanan BNNP Jambi pada Senin dini hari dengan menjebol tralis dan atap tahanan. Tahanan lari dia dengan membobol tralis besi yang di atas, yang di atap, terus dia membobol plafon naik ke genteng. Maka itu ada beberapa yang mungkin tahanan kita yang lari ini ada beberapa yang mengalami patah kaki. Hingga kini anggota BNNP Jambi masih mengejar 7 tahanan lainnya yang kabur. Kaburnya tahanan BNNP Jambi terjadi saat pemeriksaan saksi penyalahgunaan narkoba dilakukan. Para tahanan memanfaatkan situasi dengan membobol atap dan tralis besi dan berhasil melarikan diri. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 12 tersangka pembunuhan seorang pengusaha di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan polisi juga mengungkap motif penembakan karena para tersangka sakit hati pada korban. Polisi berhasil mengungkap dan menangkap 12 tersangka penembakan seorang pengusaha pelayaran yang terjadi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 13 Agustus 2020. Ke-12 tersangka yang berhasil diamankan memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari mencari senjata api hingga mengeksekusi korbannya. Polisi mengaku motif penembakan karena salah satu tersangka sakit hati. Hasil pengungkapan ini, jadi ada 12 pelaku ya. Saya ulangi, 12 tersangka ini bisa dikatakan merupakan kelompok atau sindikat pembunuhan
ya tentunya dengan berbagai peran. Sebagai otak pelaku, kemudian yang merencanakan, kemudian ada yang kemudian dia mencari senjata api, kemudian ada sebagai joki, ada sebagai eksekutor, dan ada juga yang membawa senjata api. Dalam keterangan persnya di hadapan wartawan, Kapolda Metro Jaya mengaku motif penembakan ini dilakukan oleh karyawan korban yang merupakan seorang wanita. Tersangka mengaku kepada polisi aksi nekatnya dilakukan lantaran sakit hati kepada korban yang kerap melecehkannya. Selain itu, dari hasil pemeriksaan, polisi mendapati adanya ancaman dari korban kepada pelaku terkait urusan pekerjaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Sugianto, pengusaha ekspedisi pelayaran, ditemukan tewas dengan luka tembak di Komplek Ruko Royal Gading Square. Ya, dari keterangan sejumlah saksi, pelaku sudah mengintai korban beberapa waktu sebelum peristiwa penembakan. Pengusaha ekspedisi pelayaran ditemukan tewas dengan luka tembak di Kompleks Ruko Royal Gading Square. Korban ditemukan tewas tergeletak dengan luka tembak di punggung serta kepala. Dari olah tempat kejadian perkara diketahui bahwa penembakan atau asal peluru datang dari arah belakang korban. Peristiwa penembakan itu terjadi saat korban ingin pulang ke rumahnya yang tak jauh dari lokasi kejadian untuk makan siang. Karena letak kantor dengan rumah korban tak jauh, korban biasanya berjalan kaki. Saat korban baru berjalan sekitar 50 meter dari kantor, tiba-tiba datang orang tak dikenal dan langsung menembak korban sebanyak 5 kali. Korban tewas di tempat dan pelaku kabur menggunakan sepeda motor bersama rekannya yang sudah menunggu di lokasi kejadian. Dari keterangan beberapa saksi, polisi menyebut pelaku sudah mengintai korban beberapa waktu belakangan sebelum eksekusi. Sugianto cukup dikenal di kalangan usahanya. Seorang teman dekat korban mengaku terkejut mendapatkan kabar bahwa Sugianto tewas ditembak orang tak dikenal. Pengusaha yang meninggal di usia yang ke-51 tahun ini dikenal sebagai pribadi yang ramah, bahkan tak pernah ada masalah dengan orang lain. Para kerabat berharap polisi bisa segera mengungkap kasus penembakan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di Bakahuni, Lampung, polisi menangkap 10 tersangka penyelundup narkoba jenis ganja yang dibungkus ke dalam buku sekolah. Ya, 10 tersangka ditangkap bersama barang bukti 42 kg ganja kering siap edar. Penyelundupan ganja di wilayah Lampung berhasil diungkap polisi. 10 tersangka pengedar ditangkap di Pelabuhan Bakauheni, Lampung bersama barang bukti ganja kering sebanyak 42 kg. Untuk mengelabui petugas, para tersangka membungkusnya ke dalam buku pelajaran sekolah. Mungkin momennya ini karena sekolah ataupun ajaran sekolah yang baru, ajaran baru, sehingga dia mencoba untuk mungkin tumpukannya terlihat seperti buku, namun kejelian anggota kita dan juga petunjuk dari Allah, kita bisa mengungkap ini. Begitu dibuka ternyata isinya ganja. Kepada polisi, para tersangka mengaku akan mengedarkan ganja di sejumlah wilayah di Lampung dan sekitarnya. Akibat perbuatannya mengedarkan ganja, para tersangka ini terancam hukuman mati. Dari Lampung Selatan, Lampung, Hedi Fulistiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di Batam, seorang aparatur sipil negara ditangkap setelah kedapatan membawa 3 kg sabu. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapatkan sabu dari rekan baru yang akan dikirim ke Surabaya. Petugas gabungan Bea dan Cukai bersama petugas Afsek Bandara Hang Nadim meringkus Reno Dwi Putra, aparatur sipil negara di restoran bandara. Petugas menemukan 2 kg sabu yang disimpan di pinggang dan paha Reno. Reno ditangkap setelah Maulidia, teman wanitanya, diringkus petugas lantaran kedapatan menyimpan 1 kg sabu yang disembunyikan di celana dalam. Total barangnya mencapai 3.090 gram jenis sabu-sabu. Barangnya dari mana, Bang? Barangnya berdasarkan informasi awal dari wawancara,
Mereka mengatakan bahwa mengambil barang tersebut di Pekanbaru, kemudian berangkat ke Batam, dan akan tujuan akhirnya adalah Surabaya. Bermodal seragam dan kartu pas bandara yang dimilikinya, Reno mengaku telah 3 kali meloloskan sabu dari Pekanbaru ke Surabaya. Kamu udah berapa kali meloloskan sabu ini ke Surabaya? Oke, baru sudah ini jalan yang ketiga. 3 kali. Di Pekanbaru itu kamu ngambil narkobanya selama 3 kali itu di Pekanbaru? Siap. Oke. Terus kamu bisa lolos 2 kali itu, apakah karena kamu pakai baju dinas atau bagaimana? Siap, mau dinas. Kedua tersangka diserahkan ke BNNP Provinsi Kepulauan Riau untuk penyidikan lebih lanjut. Keduanya terancam hukuman mati karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 pelaku yang mencekoki seorang bocah dengan minuman keras di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Ya, kedua pelaku ini ditangkap tanpa perlawanan. 2 pemuda yang mencekoki anak dengan minuman keras ini ditangkap di kediamannya di Desa Timampu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kedua tersangka berinisial FE dan RH. FE berperan memberikan minuman kepada anak, sedangkan RH bertugas mengambil gambar dan menyebarkannya di media sosial. Video seorang bocah dicekoki minuman keras pun sempat viral di media sosial. Polisi menyelidiki motif pelaku melakukan tindakan yang tidak terpuji tersebut. Pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Sementara korban saat ini masih diperiksa kesehatannya di rumah sakit karena korban sempat mabuk dan terjatuh. Kita jemput di rumahnya tanpa ada perlawanan, kemudian kita amankan ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara untuk korban, hari ini kita lakukan pemeriksaan kesehatannya, didampingi orang tua, penyidik, dan dari tim P2 TP2A Kabupaten Luwu Timur. Untuk pelaku sendiri, kita akan jerat pasal terkait perlindungan anak, pasal 89, pasal 76 huruf C, dengan ancaman hukuman paling minimal 2 tahun sampai 10 tahun. Pemirsa, tersangka kasus suap penghapusan red notice Joko Chandra diperiksa penyidik Bareskrim Polri. iNews Pagi segera kembali dengan informasi selengkapnya.